Perkenalkan, nama saya Gede Pradistya Ivan Arya Putra dengan NIM A11 2023, dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal project machine learning tentang prediksi banjir yang menggunakan data curah hujan dan ketinggian muka air. Di sini disusun oleh beberapa orang, terdiri dari 5 orang, yaitu Altair Gio, Albian Alvarel, Gede Pradistya Ivan, saya sendiri, Handis Pramudio, dan Pratama Yoga. Dan yang pertama dari deskripsi permasalahan. Untuk prediksi permasalahan sendiri, di sini banyak terjadi di Indonesia, yaitu banjir yang telah menjadi bencana alam yang berulang dan merusak berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, meliputi kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan properti, karena banyak sekali barang-barang yang hancur seperti perumahan, seperti apa properti-properti lainnya untuk diri kita atau orang lain. Dan gangguan sosial seperti displaced communities dan masalah kesehatan. Nah, itu yang sangat signifikan itu adalah masalah kesehatan. Karena banjir ini bisa menyebabkan banyak sekali penyakit, salah satunya yaitu dari kotoran yang disebabkan oleh banjir, serta degradasi lingkungan. Setiap tahun ribuan orang terdampak dan miliaran rupiah hilang akibat insiden banjir. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam menghadapi ancaman banjir. Salah satunya adalah melalui sistem prediksi yang akurat dan tepat waktu. Sistem prediksi banjir yang ada saat ini seringkali masih mengandalkan metode tradisional yang mungkin kurang adaptif terhadap dinamika lingkungan yang kompleks dan perubahan iklim. Diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan sebagai faktor lingkungan dan historis untuk memberikan perkiraan yang lebih presisi. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi urgensi ini yang mengembangkan model mesin learning yang mampu memprediksi kemungkinan terjadi banjir secara efektif. Dan model ini akan memanfaatkan data histori dan faktor-faktor lingkungan, memberi informasi krusial untuk mitigasi bencana dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Dan yang tadi saya sampaikan, definisi permasalahan itu terkadang memang sangat susah karena bencana banjir ini dia disebabkan oleh faktor cuaca seperti hujan juga, dan sangat sulit untuk kita mengetahui kapan hujan, kapan itu. Mungkin ada yang namanya BMKG, cuman kadang tidak selalu tepat sasaran, pasti ada miss-nya. Dan saya memberikan solusi berbasis machine learning, ya mungkin tidak sebagus punya BMKG yang sekarang ini bisa memprediksi. Cuman saya buat ini untuk membantu masyarakat dan mencoba belajar tentang machine learning. Yaitu solusi berbasis machine learning dalam beberapa tahun akhir, machine learning telah menunjukkan potensi besar dalam prediksi berbagai fenomena kompleks, termasuk bencana alam. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan identifikasi pola-pola tersembunyi dalam dataset besar yang mungkin sulit dideteksi oleh metode konvensional. Untuk prediksi banjir, model machine learning dapat belajar dari data histori, curah hujan, ketinggian muka air, kondisi topografi, dan faktor-faktor relevan lainnya untuk memperkirakan probabilitas banjir masa depan. Pada proyek ini, kami mengusulkan pembangunan model machine learning berbasis random forest untuk memprediksi kemungkinan terjadinya banjir. Random forest ini kami pilih karena kemampuan yang terbukti dalam menangani data
multivariat, dan non-linear, serta efektifnya dalam mengatasi masalah overlifting. Melalui teknik ensemble learning, ini menjadikan pilihan yang kuat memprediksi fenomena kompleks seperti banjir di mana banyak faktor yang saling berinteraksi ya. Makanya itu kita membuat machine learning dengan menggunakan random forest karena apa untuk tekniknya atau kemampuannya ini terbukti menangani data multivariate dan non-linear. Maka dari itu, efektifnya dalam mengatasi masalah overlifting melalui teknik ensemble learning ini menjadikan pilihan yang kuat untuk memprediksi fenomena kompleks seperti banjir. Seperti itu. Dan yang selanjutnya eksplorasi dataset. Di sini ada dokumentasi yang mencakup seluruh tahap processing dataset Flood Prediction Dataset yang diambil dari Kaggle, dibuat oleh Ania. Ya, kita dokumentasinya dari Kaggle yang dibuat oleh Naya Khalid untuk datasetnya sebagai apa? Sebagai namanya itu sebagai contoh lah untuk datasetnya. Dataset ini dirancang untuk membantu membangun model prediksi probabilitas banjir berdasarkan sejumlah indikator lingkungan, infrastruktur, dan faktor manusia. Dataset ini terdiri dari berbagai fitur seperti motion interaksi, topography, drainage, infrastructure condition, disaster preparedness, dan lain-lain. Yang dinilai dalam skala numerik yang kemungkinan besar skalanya 1 sampai 10. Target prediksi yaitu flood probability merupakan nilai desimal antara 0 dan 1 yang menunjukkan probabilitas terjadinya banjir pada kondisi tertentu. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian, transit sebesar 70% dan testset sebesar 30%. Ya, flood probability ini merupakan desimal antara 0 dan 1 yang menunjukkan probabilitas untuk kemudian data dibagi menjadi dua, yaitu transit sebesar 7% dan testset sebesar 30%. Dan untuk study tournya, bagi penelitian menunjukkan efektivitas model machine learning dalam memprediksi risiko bencana alam, termasuk banjir. Algoritma seperti support vector, mesin atau SVM, natural box, and random forest telah banyak diterapkan dalam konteks ini. Menunjukkan kapabilitas untuk mengidentifikasi pola kompleks dari data lingkungan dan historis. Random forest sebagai pilihan algoritma. Nah, ini beberapa alasan kenapa kita memilih random forest sebagai algoritmanya. Yang pertama itu algoritma ensemble learning yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan atau decision trees selama fase pelatihan dan menghasilkan output yang merupakan metode dari kelas-kelas atau klarifikasi atau prediksi rata-rata atau regresi. Dari pohon-pohon individual, kekuatan utama random forest terletak pada kemampuan untuk menangani data dengan banyak fitur, multivariate, dan hubungan yang tidak linear. Nah, kelebihan dari random forest itu yang saya pahami yaitu memiliki banyak fitur dan hubungan yang tidak linear. Jadi bisa bermacam-macam untuk random forest-nya. Dan beberapa penelitian menyoroti keunggulan random forest dalam prediksi banjir. Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa random forest mampu memprediksi kejadian banjir di cekungan perkotaan dan kinerja yang lebih baik dibandingkan model lain seperti logistik, support, terutama ketika berhadapan dengan data spesial yang kompleks. Nah, dan selanjutnya, studi lain membandingkan random forest dengan support dan artifisial. Untuk pemetaan keterangan banjir menemukan bahwa random forest mencapai akurasi yang baik dan kadang maaf tadi kameranya mati karena penuh.
Ya, kita lanjutkan tadi sampai tentang nah, melebihi model lain perbandingan antara random forest dengan support dan LVTL. Nah, random forest ini memiliki kelebihan yaitu akurasi yang baik, terus kadang melebihi model lainnya, dan ini menunjukkan bahwa random forest dapat secara efektif mengidentifikasi hubungan nonlinear dan interaksi kompleks antara variabel. Random forest ini juga terbukti efektif dalam memprediksi banjir bandang dan salah satu penelitian menunjukkan akurasi dan kinerja yang tinggi menggunakan data yang berbeda. Kemampuan random forest ini untuk mengukur feature importation juga menjadi nilai tambahan kemungkinan identifikasi faktor-faktor paling berpengaruh terhadap risiko banjir. Sebuah studi menggunakan random forest untuk memetakan kerentanan banjir di daerah perkotaan, mengidentifikasi faktor seperti elevasi, lereng, dan jarak ke sungai sebagai variabel penting. Dalam konteks prediksi banjir jangka pendek, random forest dapat digunakan untuk prediksi resiko banjir secara real time dan atau hampir real time dengan memproses data sensor dan meteorologi. Hal ini menggarisbawahi fleksibilitas dan adaptabilitas random forest untuk berbagai jenis data dan tujuan prediksi banjir. Nah, ini juga termasuk kelebihan dari random forest. Kenapa kita memilihnya lagi? Karena dia tuh juga bisa memprediksi risiko banjir secara real time dan hampir real time dengan memproses data sensor dan meteorologi. Karena terkadang kita harus memprediksi secara cepat untuk menjadikan kok menjadikan sih? Kita harus memprediksi cepat risiko banjir secara real time karena supaya bisa warga atau masyarakat untuk evakuasi lebih awal untuk kedatangan banjir yang besar ataupun kecil. Seperti itu. Dan selanjutnya rencana meteorologi awal. Yang pertama itu untuk seminggu kita buat yaitu data collection. Tahap awal melibatkan pengumpulan dataset yang komprehensif, mencakup berbagai fitur relevan seperti topografi, drainase, kualitas bendungan, faktor politik limbah, industri, tingkat presipitasi, manajemen sungai, perubahan penggunaan lahan, kesadaran komunitas, pemantauan, dan peramalan, investasi pendanaan, kesiapsiagaan bencana, dan lain-lainnya, seperti yang ada di proposal. Dan semua itu harus mencakup label target berupa status banjir, seperti banjir atau tidak banjir. Dan untuk minggu kedua yaitu data cleaning dan processing. Data mentah seringkali mengandung missing value outlier atau format yang tidak konsisten. Tahap ini berfokus pada pembersihan data untuk mengatasi masalah tersebut, serta melakukan normalisasi dan standarisasi jika diperlukan. Ini penting untuk memastikan kualitas data yang masuk ke model ke mesin learning seperti itu. Yang minggu kedua, eksplorasi data analisis atau singkat EDA akan dilakukan untuk memahami karakteristik data, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara fitur. Visual data akan menggunakan secara efektif untuk mendapatkan wawasan awal mengenai distribusi fitur dan korelasi dengan target variabel. Dan yang minggu ketiga, Futurist Engineering. Berdasarkan hasil EDA dan pemahaman dominan, fitur-fitur baru mungkin akan dibuat atau fitur yang sudah ada akan ditransformasi untuk meningkatkan kinerja model. Ini bisa meliputi agregasi data, pembuatan fitur log, atau interaksi antara fitur. Pemodelan menggunakan random forest minggu keempat, yaitu dataset akan dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Model random forest akan dibangun menggunakan data latih
Tahap ini juga akan mencakup hiperparameter tuning untuk mengoptimalkan kinerja model. Minggu kelima, evaluasi model Confucius Metric, ROC Curves, AUS, dan lain-lain. Kinerja model akan dievaluasi secara menyeluruh menggunakan berbagai metrik. Evaluasi yang sesuai untuk masalah klarifikasi seperti Confusion Metric, ROC Curve, and Area Under the Curve. Metrik lain seperti akurasi, presisi, recall, dan FE-score juga akan dipertimbangkan. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran jelas tentang seberapa baik model yang dapat memprediksi kejadian banjir. Deployment model minggu ke-6. Setelah model mencapai kinerja yang memuaskan, model akan diintegrasi ke dalam lingkungan yang memungkinkan penggunanya untuk prediksi real time atau near real time. Dan yang ke minggu 7 yaitu dokumentasi tentang apa yang kita sudah kerjakan dari semuanya model kita dokumentasi. Dan yang output yang diharapkan itu model prediksi banjir dengan akurasi tinggi, visual si hasil evaluasi model, analisis fitur penting yang berkontribusi dalam prediksi, rekomendasi tindakan mitigasi berdasarkan hasil prediksi. Dan ini adalah jadwal pelaksanaan evaluasi hasil. Seperti yang tadi saya jelaskan, data collection di minggu pertama, data cleaning ini di minggu kedua, dan sampai minggu ketujuh yaitu dokumentasi. Dan di sini kita akan masuk ke dalam hasil eksperimen awal dan visual model. Yang pertama ini menunjukkan data dan data processing. Yang pertama adalah missing value heat map, yang hasilnya eksploitasi menunjukkan bahwa semua kolom dalam dataset memiliki tipe data numerik, integer 64 atau float 64, yang menyederhanakan proses processing karena tidak diperlukan encoding tambahan. Selain itu, tidak ditemukan missing values dalam data, sehingga proses imputasi tidak diperlukan. Seluruh baris valid secara struktural dan dapat langsung digunakan untuk analisis selanjutnya. Seperti bisa lihat di gambar ini, missing value heatmap-nya untuk blok ungu semua karena itu hasil eksplorasi menunjukkan bahwa semua kolom ini dataset memiliki tipe data numerik. Dan yang selanjutnya itu di sini ditunjukkan box plot sebelum outliner removal, dan block plot setelah outlier removal. Langkah berikut, maaf ada telepon dari teman saya. Ya, selanjutnya langkah berikut adalah degradasi dan penghapusan outlier menggunakan metode IGR atau Indirect Range. Teknik ini diterapkan ke seluruh fitur numerik atau kecuali kolom target. Saya mendeteksi 12.107 baris data sebagai outlier. Data ini kemudian dihapus untuk menjaga kualitas kestabilan model dalam pelatihan nanti. Setelah penghapusan outlier, jumlah baris data bersih menjadi 37.893. Tahap selanjutnya adalah normalisasi fitur. Semua fitur numerik dinormalisasikan menggunakan standar scalar dari skit linear akan memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini dilakukan untuk menyeimbangkan skala antara fitur, terutama jika algoritma machine learning yang digunakan sensitif terhadap skala input. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian, yaitu train set sebesar 70%, yang tadi itu sebesar 26. Terputus lagi karena
Saya tidak memakai apa premium. Ya, kita lanjutkan tadi sampai 26.525 baris dan target sebesar 30% atau sebesar 11.368 baris. Menggunakan fungsi transit split dari skitlearn dengan parameter random scat 42 untuk hasil yang konsisten. Dan selanjutnya evaluasi kinerja model. Seperti ini grafiknya. Yang bisa kita lihat akurasi ini sebesar 0,8 lebih, yang presisi juga, recall, dan hampir semua sebesar 0,8% ke atas. Dan bisa dilihat penjelasan di bawah, model random forest menunjukkan hasil yang baik terhadap baseline berdasarkan evaluasi data uji model diperoleh diperoleh akurasi. Akurasi ini sebesar 90%, 19%. Precision sebesar 92,0,5%. Recall sebesar 88,72% dan F1 score sebesar 90,35%. Dan di sini gambar untuk convention matrix dari model random forest untuk prediksi banjir. Model berhasil mengklarifikasikan sebagai yang besar data dengan benar ditujukan oleh tingginya nilai true positif 4.592 dan true negatif 4.424. Adanya 397 false positif dan 584 false negatif menunjukkan bahwa model masih memiliki peluang untuk ditingkatkan, khususnya dalam mengurangi kesalahan klarifikasi. Dan yang selanjutnya, kurva R of C menunjukkan kinerja model dalam memisahkan kelas banjir dan tidak banjir. Nilai AUS C sebesar 0,97 menunjukkan performa klarifikasi yang sangat baik mendekati model sempurna. Dan di sini kita menganalisis model dari keunggulan dan kelemahan. Yang pertama keunggulan, akurasi dan AUS tinggi pada baseline tanpa running. Yang kedua tidak memerlukan normalisasi fitur. Dan yang ketiga tahan terhadap outlier dan noise. Kelemahannya juga terdapat tiga bagian, yaitu interpretasi model terbatas atau black box, potensi overfitting jika parameter tidak dikontrol, dan waktu komputasi meningkat untuk dataset besar. Dan di sini adalah analisis fiturnya, yaitu featuring infrared dari model random forest. Grafis ini menunjukkan kontribusi masing-masing fitur dalam mempengaruhi prediksi model. Fitur seperti topography dryness, dam quality, dan potential faktor merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi banjir berdasarkan hasil training model. Yang selanjutnya visual time series. Ini saya belum. Ini time series dari D1 sampai D30 yang merupakan grafik ini menampilkan prediksi probabilitas banjir berdasarkan data time series sama 30 hari. Fluktuasi probabilitas ini menunjukkan adanya pola dinamis yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan mitigasi bencana secara berskala. Dan ini saya analisis prediksi time series menggunakan LSTM. Yang tabel ini isinya adalah perbandingan nilai aktual dan prediksi model LSTM. Tabel ini di atas menyajikan sebagian data aktual probabilitas banjir dibandingkan dengan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model LSTM selama 30 hari. Kolom aktual menunjukkan nilai probabilitas banjir yang sesungguhnya,
Dan untuk yang prediksi menampilkan nilai yang diperkirakan oleh model LSTM. Perbandingan langsung ini memberikan gambaran awal mengenai seberapa dekat prediksi model dengan kejadian aktual. Dan di sini bisa dilihat prediksi probabilitas banjir oleh model LSMTM. Grafik ini memvisualisasikan deret waktu dari nilai probabilitas banjir yang diprediksi oleh model LSTM. Aktualisasi pada grafik ini mencerminkan dinamika probabilitas banjir pada hari ke hari bagian ditangkap oleh model. Jadi ini untuk prediksinya sebesar 0,49 ini di hari pertama, nanti ini di hari kelima, ini hari ke-10, hari ke-15, hari 20, hari 25, hari 30. Jadi selama sebulan ini diprediksi dengan prediksi seperti ini. Dan selanjutnya aktual. Aktual, grafik ini menampilkan data probabilitas banjir aktual yang diamati selama periode 30 hari. Sama seperti prediksi juga dilakukan selama 30 hari. Dan dengan pembandingan data 5 dan gambar 6, kita dapat secara visual menilai kemampuan model STM yang dalam mengikuti pola data historis dan memprediksi kejadian di masa depan. Meskipun model menunjukkan kemampuan untuk menangkap beberapa tren, masih terdapat perbedaan antara lain aktual dan prediksi yang mengidentifikasi area potensial untuk peningkatan model lebih lanjut secara optimasi hypermeter atau penambahan fitur yang secara relevan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya yang sementara, yaitu model Random Forest menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memprediksi banjir dengan AUSI sebesar 0,97. Analisa fitur imported memberi wawasan faktor-faktor utama yang perlu menjadi perhatian. Hasil time series menunjukkan potensi implementasi sistem monitoring harian berbasis prediksi mesin learning. Jadi yang saya pahami atau saya pelajari dari pembuatan proposal saya untuk prediksi banjir, yaitu menggunakan model random forest, dia dapat menghasilkan prediksi banjir yang secara real time, secara apa namanya, secara hampir-hampir real time untuk memprediksi adanya kebanjiran itu membantu sekali untuk masyarakat atau daerah-daerah ya masyarakat lah. Jadi masyarakat untuk bisa lebih awal atau lebih prepare lah untuk persiapan banjir yang sangat besar seperti itu. Untuk kesimpulannya dari saya yang saya pahami seperti itu untuk model-modelnya dan lain-lainnya. Sebelumnya saya akan menunjukkan hasil untuk prediksi banjir berbasis AI. Yang pertama seperti ini prediksi banjir melalui AI. Kita atur aja. Nah, 6, 5, 5 prediksi. Dan kita klik aja. Nah, di sini akan menunjukkan 52% probabilitas banjir, sedang tingkat risiko, 25% tingkat kepercayaan, waspada, rekomendasi. Dan di sini akan ditulis risiko sedang dan waspada. Dan untuk image-nya ini, bentar. Nah, untuk yang URL gambar ini kita pastikan saja seperti contohnya dan akan tertulis sungai normal. Dan ini fungsinya untuk menganalisis apakah sungai itu kemungkinan bisa mendapatkan atau menghasilkan banjir. Dan di sini bisa dilihat sungai normal, tingkat airnya adalah 40%, resikonya sedang, dan akurasinya 99%. Seperti itu. Dan di sini akan ada tulisan waspada tingkat air meningkat. Seperti ini adalah apa ya, AI, sistem prediksi banjir berbasis AI dan computer vision. Sekian dari pemahaman saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau
Dengan bahasa saya yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf karena ini saya juga belajar sebenarnya untuk pembelajaran mesin karena saya baru terjun ke pembelajaran mesin yang mendalam seperti ini. Dan sekian pemahaman saya. Terima kasih.